Budidaya pembenihan ikan konsumsi. A. Perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. 1. Ide dan peluang usaha pembenihan ikan konsumsi. Segmen usaha budidaya ikan berdasarkan proses produksinya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu usaha pembenihan, peredaran, dan pembesaran ikan. Komoditas usaha yang dipilih dalam kegiatan budidaya ikan sangat bergantung pada permintaan pasar. Permintaan ikan konsumsi, khususnya ikan lele, semakin meningkat, akan menjadi peluang usaha sangat terbuka bagi para pelaku usaha pembesaran. Kondisi ini membuat para petani pada saat pembenihan ikan lele akan semakin memanfaatkan usaha pemasaran produknya karena banyak konsumsi yang datang langsung ke lokasi pembenihan. 2. Sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan konsumsi. Sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha pembenihan ikan konsumsi antara lain: A. Manusia, B. Uang, C. Bahan, D. Peralatan, E. Cara kerja, F. Pasar, G. Informasi. 3. Perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Perencanaan usaha pada umumnya memuat pokok pikiran sebagai berikut: A. Nama perusahaan, B. Lokasi, C. Komoditi yang diusahakan, D. Konsumen yang dituju, E. Pasar tujuan, F. Partner yang diajak kerjasama, G. Personil yang dipercaya untuk menjalankan perusahaan, H. Jual modal yang diharapkan dan yang tersedia, I. Peralatan perusahaan yang perlu disediakan, J. Penyebaran promosi. 4. Kebutuhan pasar terhadap benih ikan konsumsi. Sumber daya perikanan dibagi menjadi 2 kategori, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kenaikan jumlah produksi ikan berpengaruh langsung terhadap kenaikan konsumsi ikan penduduk Indonesia per kapita per tahun. Kecenderungan tersebut mendorong perkembangan usaha-usaha perikanan budidaya mulai dari perikanan, pemeliharaan, pengemasan, dan pemasaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan benih ikan terus meningkat, sehingga usaha pembenihan akan terus berkembang dengan pesat. B. Penerapan sistem pembenihan ikan konsumsi berdasarkan daya dukung wilayah. 1. Aneka produk ikan konsumsi. A. Ikan lele lokal. Ciri-ciri ikan lele lokal. 1. Tubuh memanjang dan kulit licin. 2. Identik dengan warna punggung hitam. 3. Warna perut abdomen putih keabu-abuan. B. Ikan nila. Ciri-ciri ikan nila. 1. Garis vertikal yang berwarna gelap di sirip ekor sebanyak 6 buah. 2. Terdapat di sirip punggung dan sirip dubur. 3. Ikan nila bersifat omnivora, pemakan segala. C. Ikan gurami. Ciri-ciri ikan gurami. 1. Gurami termasuk jenis ikan konsumsi di air tawar. 2. Bentuk badan pipih lebar. 3. Bagian punggung berwarna merah sawo. 4. Bagian perut berwarna kekuningan atau keperak-perakan. D. Ikan bawal. Ciri-ciri ikan bawal. 1. Pertumbuhan cukup cepat. 2. Memiliki nafsu makan yang tinggi. 3. Termasuk pemakan segalanya, omnivora. 4. Lebih banyak makan dedaunan. 5. Memiliki daya tahan yang tinggi terhadap kondisi limnologi yang ekstrim. 6. Memiliki cita rasa daging yang enak. 2. Manfaat ikan konsumsi. Manfaat dari mengkonsumsi ikan yaitu: 1. Dapat membantu menurunkan tekanan darah, dan 2. Dapat menjaga kesehatan jantung. 3. Perencanaan produksi. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat rencana usaha pembenihan ikan konsumsi adalah: 1. Pilih lokasi usaha yang dekat dengan sumber air. 2. Tentukan jenis ikan yang akan dibudidayakan. 3. Urus izin dan daftarkan usaha pada instansi terkait. 4. Membangun wadah budidaya ikan. 5. Kembangkan satu areal budidaya ikan dengan membangun kolam pembenihan. 6. Dapatkan
pasar dan kembangkan jaringan pemasaran. 7. Harus dapat mengelola keuangan dengan baik dan benar. 4. Kebutuhan alat dan bahan. A. Alat penunjang pembenihan. 1. Peralatan pengadaan air bersih seperti pompa air atau pompa celup. 2. Pemijahan ikan lele seperti blower. 3. Pemanenan atau penyortiran benih ikan lele seperti seser. 4. Pengemasan benih ikan lele seperti plastik, styrofoam, dan 5. Proses produksi ikan konsumsi. A. Proses pembenihan ikan lele. Dalam kegiatan pembenihan ikan lele perlu diperhatikan beberapa, yaitu 1. Persiapan sarana dan prasarana kolam. Kolam yang digunakan dapat terbuat dari terpal, fiberglass, kolam semi permanen, dan permanen. B. Pemeliharaan induk. Bertujuan untuk menumbuhkan dan mematangkan gonat atau sel telur dan sperma. 1. Ciri-ciri induk lele jantan adalah 1. Kepalanya lebih kecil dari induk ikan lele betina. 2. Warna kulit dada agak tua apabila dibanding induk ikan lele betina. 3. Kelamin agak menonjol, memanjang ke arah belakang, terletak di belakang anus dan warna kemerahan. 4. Gerakannya lincah, tulang kepala pendek dan agak gepeng. 5. Perutnya lebih langsing dan kenyal apabila dibanding induk ikan lele betina. 6. Kulit lebih halus dibanding induk ikan lele betina. 2. Ciri-ciri induk lele betina adalah 1. Kepalanya lebih besar dibanding induk lele jantan. 2. Kelamin agak lebar dan terletak di belakang anus. 3. Gerakannya lambat, tulang kepala pendek dan agak cembung. 4. Perutnya lebih besar dan lunak. 3. Syarat induk lele yang baik. 1. Kulitnya lebih besar dibanding induk lele jantan. 2. Induk lele diambil dari lele yang dipelihara dalam kolam sejak kecil. 3. Berat badannya berkisar antara 100 sampai 200 gram. 4. Bentuk badan simetris, tidak bengkok, tidak cacat, tidak luka, dan lincah. 5. Umur induk jantan di atas 7 bulan, sedangkan induk betina berumur 1 tahun. 6. Frekuensi pemijahan bisa 1 bulan sekali. C. Pemijahan atau pembenihan adalah proses pembenihan telur oleh sperma. Pemijahan atau pembenihan ikan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pembenihan alami dan buatan. D. Penetasan telur bertujuan untuk mendapatkan larva. Untuk itu telur hasil pemijahan diambil, diinkubasikan dalam media penetasan. E. Pemeliharaan larva dan benih merupakan kegiatan yang paling menentukan keberhasilan usaha pembenihan, karena sifat larva merupakan stadium paling kritis dalam siklus hidup biota budidaya. Yang keenam, pemeriksaan kualitas hasil produksi ikan konsumsi. Pengendalian kualitas bertujuan agar hasil produk sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan. Pengendalian kualitas dapat dilakukan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, menurunkan standar kualitas hidup. Yang kedua, mengadakan tindakan koreksi. Yang ketiga, merencanakan perbaikan secara terus-menerus untuk menilai standar yang telah ditetapkan. Pengendalian kualitas pada dasarnya adalah suatu kegiatan antar bagian usaha dalam perusahaan, yaitu 1. Bagian pemasaran, 2. Bagian perencanaan, dan yang ketiga, bagian pembelian bahan. Yang ketujuh, pengemasan produk ikan konsumsi. A. Metode tertutup, yaitu pengemasan ikan hidup dengan menggunakan wadah atau tempat yang tertutup sehingga udara dari luar tidak dapat masuk ke dalam media tersebut. Salah satu kelebihan dari metode pengemasan tertutup adalah 1. Media air tahan terhadap guncangan selama pengangkutan. Kedua, dapat dilakukan untuk pengangkutan jarak jauh. Dan yang ketiga, memudahkan penataan dalam pemanfaatan ruang selama pengangkutan. Selanjutnya, kekurangan dari metode pengemasan tertutup adalah 1. Media air tidak dapat bersentuhan dengan udara langsung. Kedua, tidak dapat dilakukan pergantian air. Dan yang ketiga, memerlukan kecermatan dalam memperhitungkan kebutuhan oksigen dalam jangka yang lama. B. Metode terbuka, yaitu sistem pengemasan ikan hidup yang diangkut dengan wadah atau tempat dengan menggunakan media atau air yang masih berhubungan dengan udara bebas. Salah satu kelebihan dari metode pengemasan terbuka adalah 1. Difusi oksigen melalui udara ke media masih dapat berlangsung. Kedua, dapat melakukan penambahan oksigen melalui aerator. Dan yang ketiga, dapat melakukan air selama perjalanan.
Selanjutnya, kekurangan dari metode pengemasan terbuka adalah 1. Dapat menimbulkan stres pada ikan. 2. Tidak dapat melakukan pengiriman dengan jarak jauh. Dan yang ketiga, metode ini sangat cocok untuk pengiriman ikan konsumsi melalui darat atau laut. C. Menghitung titik impas BEP usaha pembenihan ikan konsumsi. 1. Pengertian titik impas BEP. BEP adalah suatu keadaan di mana usaha tidak memperoleh laba dan tidak menderita dari kerugian titik impas. 2. Manfaat dari BEP. Secara umum, manfaat BEP antara lain 1. Alat perencanaan untuk menghasilkan laba. 2. Memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan. 3. Mengukur dan menjaga agar penjualan dan tingkat produksi tidak lebih kecil dari BEP. 4. Mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. 5. Menganalisis perubahan harga jual, harga pokok, dan besarnya hasil penjualan. 3. Menghitung BEP. BEP produksi dan harga dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. BEP produksi sama dengan total biaya per harga penjualan. BEP harga sama dengan total biaya per total produksi. D. Promosi produk hasil usaha pembenihan ikan konsumsi. 1. Pengertian promosi. Promosi merupakan salah satu kegiatan pemasaran dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan serta meningkatkan kualitas penjualan dalam hal memasarkan barang atau jasa dari suatu perusahaan. 2. Tujuan strategi promosi penjualan. Beberapa tujuan utama mempromosikan sebuah produk yaitu memberikan daya tarik bagi para pelanggan, meningkatkan angka penjualan, membangun loyalitas konsumen. 3. Fungsi strategi promosi penjualan. Beberapa manfaat lain dari adanya kegiatan promosi yaitu mengetahui produk yang diinginkan para konsumen, mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk, mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk, mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasaran, mengetahui strategi promosi kepada para konsumen, mengetahui kondisi persaingan pasar, menciptakan image sebuah produk dengan adanya promosi. 4. Kegiatan promosi penjualan. Berikut ini beberapa cara mempromosikan barang yang murah yaitu mulut ke mulut atau testimonial, promosi melalui jejaring sosial, loyalty programs, upselling, mengadakan suatu pameran, blog dan video, memasang stiker promosi di tempat-tempat menunggu. E. Laporan kegiatan usaha pembenihan ikan konsumsi. 1. Pengertian laporan kegiatan usaha pembenihan ikan konsumsi. Laporan adalah segala sesuatu, baik peristiwa atau kegiatan yang dilaporkan dalam bentuk lisan ataupun tertulis, berdasarkan fakta atau peristiwa yang terjadi. Laporan ini dibuat dalam bentuk proposal. Proposal ini dimanfaatkan untuk 1. Membantu wirausaha untuk mengembangkan usaha dan hasil yang diharapkan. 2. Membantu wirausaha untuk berpikir kritis dan objektif. 3. Sebagai alat komunikasi dalam memaparkan dan meyakinkan kepada pihak lain. 4. Membantu untuk meningkatkan keberhasilan para wirausaha. 2. Menganalisis laporan kegiatan usaha pembenihan ikan konsumsi. Dalam menganalisis laporan yang perlu diperhatikan adalah 1. Menyimak laporan dengan seksama. 2. Memahami isi laporan dari bentuk, isi, maupun kebahasaan. 3. Menguraikan secara detail atau rinci pokok-pokok laporan. 4. Melakukan pengecekan terhadap setiap hal yang dilakukan. 5. Tidak mencampur adukan antara fakta dengan pendapat. 6. Melakukan kajian terhadap kebenaran atau ketepatan laporan. 7. Memberikan suatu pandangan atau pendapat terhadap laporan.